Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Satu kerinduan hati kami adalah tinggal diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Bapa. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Dan kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya, lebih dalam lagi. Kami mencintai-Mu Tuhan, kami merindukan kasih-Mu lebih dalam lagi. Haleluya.
melihat-Mu, itu kerinduan hati kami. Ini hidup kami, ini hati kami. Kau Tuhan yang berkuasa, tinggal di dalam hidup kami. Ya Ralaba, ya Ralaba. Kina Ralaba, ya Ralamo. Haleluya. Lebih dari segalanya, lebih dari hidup kami, kasih setiamu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersuka cita di pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh mengagungkan Engkau. Biar pujian kami, penyembahan kami Tuhan boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami rindu mengawali hari kami untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita patut bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Tentunya ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru ketika kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan yang disiapkan dalam Matius 12 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-32. Matius 12 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-32, demikian firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutku mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu Yesus menyembuhkan orang bisu dan buta. Ada beberapa hal yang perlu saya dan saudara pelajari dari teks ini. Yang pertama, kalau kita melihat ayat 25 dan ayatnya yang ke-30, mari sekali lagi kita lihat ayatnya yang ke-25 dari bacaan kita.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan." Kemudian kita lihat sekali lagi ayatnya yang ke-30. "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Hal yang pertama, saudara, kita belajar dari kisah ini bahwa setiap orang itu membutuhkan Yesus. Sekali lagi, setiap saya dan saudara membutuhkan Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Dari teks ini, saudara, Yesus ingin mengatakan bahwa banyak kejahatan di dunia ini bisa terjadi justru karena manusia terpisah dengan Allah. Sekali lagi, banyak kejahatan, banyak dosa yang terjadi di dunia ini yang dilakukan oleh manusia, itu terjadi karena manusia itu terpisah dari Allah. Ketika manusia jauh dari Tuhan, yang ada dalam dirinya adalah kekuatan jahat. Sekali lagi, ketika manusia itu terpisah atau jauh daripada Tuhan, yang menguasai hidupnya, yang menguasai pikirannya, yang menguasai hatinya adalah kekuatan jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari teks ini Yesus mengundang saya dan saudara untuk bersatu dengan Tuhan. Yesus mengundang saya dan saudara untuk dekat dengan Tuhan, karena kita ini sesungguhnya butuh Yesus dalam hidup kita. Ketika ada Yesus dalam hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita dibaharui setiap hari. Itulah sebabnya kita mengadakan saat teduh, karena kita butuh firman dalam hidup ini. Kita butuh pribadi Yesus yang terus menguatkan, menolong saya dan saudara. Kemudian hal yang kedua, kita belajar dari kisah ini. Yang kedua adalah milikilah pengendalian diri saat kita disalah mengerti. Sekali lagi, milikilah pengendalian diri ketika kita disalah mengerti. Saudara, dari bacaan kita, waktu Yesus menyembuhkan orang buta, waktu Yesus menyembuhkan orang bisu, ada yang berpikir bahwa Yesus itu menggunakan kuasa Beelzebul atau kuasa setan untuk menyembuhkan orang yang buta dan orang yang bisu. Ada yang berpikir bahwa Yesus itu untuk menarik perhatian banyak orang untuk mengikuti dia. Mereka berpikir, bahkan mereka menuduh Yesus bahwa Yesus itu menggunakan kuasa setan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan pagi hari ini, si jahat itu tidak senang saat kita mendoakan musuh kita. Si jahat tidak senang saat kita menyenangkan hati Tuhan. Si jahat tidak senang ketika kita menolong orang lain, ketika kita melakukan kebaikan untuk orang lain. Tetapi kita perhatikan, waktu Yesus disalah mengerti, waktu Yesus disalahpahami oleh orang-orang pada saat itu, apa yang Yesus lakukan, saudara? Dia tidak peduli, bahkan Tuhan tidak terpancing emosi, tetapi dia tetap lakukan semua itu dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Yesus tetap lakukan itu karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukankah di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah melakukan banyak hal untuk pelayanan. Niat kita bagus, niat kita baik. Tetapi bukankah seringkali ada saja orang yang salah paham dengan kita. Mereka menuduh yang bukan-bukan.
kepada kita. Dalam pekerjaan kita, kita sudah bekerja dengan giat, melakukan tugas kita dengan baik. Tetapi ada saja orang-orang tertentu yang berpikir negatif tentang kita. Saya mau katakan saudara, apapun itu respon orang lain, entahkah itu di kantormu, di tengah-tengah pelayananmu, di komunitasmu, ketika kita melakukan hal yang baik dan kita disalahpahami oleh orang-orang di sekitar kita, saudara, jangan pernah berespon negatif. Tetaplah tenang, tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya percaya apapun itu tanggapan mereka, ketika kita melakukan dengan kasih, ketika kita melakukan dengan niat yang baik, cepat atau lambat, mereka akan melihat bahwa apa yang kita lakukan benar karena kita tulus mengasihi jiwa-jiwa. Benar apa yang kita lakukan karena kita tulus melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam pekerjaan kita sepanjang hari ini, biar firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi saya dan saudara menjalani sepanjang hari ini. Saya dan saudara butuh Yesus. Kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa hikmat Tuhan. Sampai hari ini kita boleh ada, saya mau katakan semua karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kemudian yang kedua, apapun itu yang kita lakukan, kita berusaha memberikan yang terbaik, tetapi seringkali kita salah dimengerti oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah berespon negatif, tetapi tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya percaya pembelaan Tuhan menjadi nyata bagi saya dan saudara. Katakan amin. Biar firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita sekalian. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita di pagi hari ini Tuhan. Kembali firman Tuhan mengingatkan kami, siapapun kami butuh Yesus dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami tidak bisa berjalan dengan hikmat kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur firman Tuhan kembali mengingatkan, apapun itu yang kami lakukan di tengah-tengah pekerjaan kami, dalam pelayanan kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan kami. Tetapi ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang salah mengerti tentang kami. Jadikan kami pribadi yang tetap tenang, tetap berespon positif, dan kami mau terus melakukan apa yang menjadi bagian kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan, kami akan melangkah bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.